Di Indonesia ini ada 2 provinsi. Pintu masuknya itu simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana pertama Provinsi Riau. Begitu masuk di bandara tertulis nama Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim. Yang namanya Syarif itu berarti keturunan Rasulullah SAW, yang dulu memang orang tuanya, leluhurnya punya peranan dalam penyebaran Islam di Nusantara, dan mereka simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Yang kedua yang mirip-mirip di Riau ini Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Kalau sampai di Bandara Palu maka tertulis Bandara Sis Al-Jufri. Apa Sis Al-Jufri? Sis Al-Jufri itu Sayyid Idrus Al-Jufri. Jadi ada 2 provinsi di Indonesia ini yang pintu masuknya itu menggunakan lambang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di Indonesia ini sejak Islam itu disebarkan memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Sedangkan tarikatnya kalau penduduk Riau ini tarikatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara sampai Aceh. Ini tarekat ini. Kalau di Jambi ini sudah sebagian beda lagi tarekatnya. Terus ke timur Indonesia ini beda lagi. Ini simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saudara, kalau berbicara hukum, kan di dalam Islam ini ada 3 pilar Ahlus Sunnah itu. Pertama fikih. Kalau di dalam fikih Ahlus Sunnah itu mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia ini yang Syafi'i. Kalau tidak ikut salah satu mazhab yang 4 ini berarti aliran sesat pada masa sekarang. Atau anti mazhab berarti aliran sesat juga. Yang kedua akidah. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau keluar dari kedua mazhab ini sekarang ini di dunia, itu berarti aliran sesat. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah ajaran tasawuf. Tasawufnya mengikuti mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau keluar dari mazhab Junaid Al-Baghdadi berarti tasawuf yang sesat, yang tidak muhtabar, yang tidak diakui, direkomendasikan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau anti tasawuf. Anti tasawuf, menolak tasawuf, berarti aliran sesat. Nah, kalau kita berbicara masalah beramal, amaliyah, maka berarti ini kajiannya ilmu fikih. Seperti kita katakan tadi, di dalam fikih kita ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i ini kalau sholat subuh pakai qunut, Fatihahnya lengkap mulai dari basmalah. Ini fikih Imam Syafi'i. Kemudian tradisi aswaja di Indonesia, selesai sholat baca zikir keras, zikir nyaring, lalu doa bersama, habis itu bersalam-salaman. Nah, ini baru-baru ini ada kelompok kembali mengajak kembali pada Quran dan Sunnah. Sebelumnya tidak ada itu. Ini sebenarnya bagaimana? Kelompok yang ngajak kembali pada Quran dan Sunnah ini biasanya kelompok anti mazhab, kelompok tidak bermazhab. Kalau di Indonesia, terutama di Pekanbaru, di Riau, ini disebut dengan kelompok Salafi Wahabi. Permasalahannya bagaimana? Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini kalau fikihnya kan bermazhab, mazhab Syafi'i. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ilmu fikih, dalil itu yang disepakati sejak masa salaf ada 4.
Bukan dua, bukan Al-Quran, hadis saja, tapi ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi ada 4. Kalau dalil yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Ini dalil yang berlaku sejak masa salaf. Jadi kalau saudara ya punya anak, punya keponakan, punya kawan belajar di Mesir atau belajar di UIN, lalu ikut jurusan syariah, belajar usul fikih, sumber dalil itu jumlahnya sekitar 24 atau 25, bukan cuma 2. Bukan Al-Quran hadis saja, tapi 24 atau 25. Cuma yang 4 yang disepakati, yang 20 tidak disepakati. Bayangkan kalau dalil itu jumlahnya 24, lalu yang diambil cuma 2, yang dikorupsi berapa ya? Ini korupsi sumber dalil saudara, bukan sumber keuangan. Aliran sesat ini korupsi dalil. Jadi banyak. Nah, cuma yang disepakati dari 24 atau 25 macam dalil itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Karenanya kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis, beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis, orang ini perlu dipertanyakan. Pertama, kenapa hanya 2? Ijma'nya mana? Pertanyaan pertama, ijma'nya mana? Dan ini perlu dipertanyakan. Mengapa perlu dipertanyakan? Karena pada masa salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat. Kalau gak Syiah ya Khawarij, kalau gak Khawarij Mu'tazilah. Ini yang menolak ijma. Ini kok gak mau menyebutkan ijma. Apa arti ijma? Dan ternyata memang Salafi Wahabi, guru mereka, guru yang menjadi inspirator lahirnya Salafi Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, itu melanggar ijma dalam 60 masalah. Itu gurunya. Kira-kira kalau gurunya melanggar 60 kali, muridnya kira-kira bagaimana? Karena dalam pepatah bangsa Melayu, apabila guru kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari.